Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sesi 1 dari akuntansi manajemen, yaitu mengenai sejarah, peran, dan arah dari akuntansi manajemen. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah akuntansi manajemen, pengertian akuntansi manajemen, persamaan dan perbedaan, ruang lingkup akuntansi manajemen, tujuan akuntansi manajemen, manfaat akuntansi manajemen, etika para pelaku akuntansi manajemen dan keuangan, peran akuntansi manajemen, serta arah dari akuntansi manajemen. Bahasan pertama kita yaitu mengenai sejarah akuntansi manajemen. Pada awalnya, akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Pada tahap awal perkembangannya sampai dengan tahun 1914, akuntansi manajemen berorientasi pada penentuan kos produk dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategis bagi pemimpin perusahaan dan pemakainya. Selanjutnya, pada tahun 1950-an hingga 1960-an telah dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya konvensional untuk kepentingan manajemen. Lalu pada tahun 1980-an hingga 1990-an, praktek-praktek akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial. Banyak ditemukan kekurangannya. Semakin ke era saat ini, akuntansi manajemen semakin berkembang. Pada awalnya hanya fokus di biaya produksi, sehingga hal itu harus dikembangkan. Jadi bukan hanya produk saja yang diperhatikan. Akuntansi manajemen ini harus mempertimbangkan akan pelanggan dan kondisi ekonomi lainnya yang selalu berkaitan. Maka, akuntansi manajemen perlu pengembangan ilmu yang bernilai tambah akan produknya. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah suatu cabang akuntansi yang berkaitan dengan bagaimana pembuatan laporan keuangan yang digunakan sebagai eksklusif dari manajemen puncak dalam sebuah organisasi. American Institute of Certified Public Accountants menyatakan bahwa akuntansi manajemen sebagai praktik meluas ketiga bidang berikut. Yang pertama, manajemen strategis, kedua, manajemen kinerja, dan ketiga, manajemen risiko. Pertama, manajemen strategis yaitu memajukan peran akuntan manajemen sebagai mitra strategis dalam organisasi. Kedua, manajemen kinerja yaitu pengembangan praktik, pengambilan keputusan bisnis, dan pengelolaan kinerja organisasi. Dan yang ketiga, manajemen risiko, yaitu manajemen risiko yang berkontribusi untuk membuat kerangka kerja dan praktik untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan melaporkan risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Akuntansi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi mengolah data untuk menghasilkan informasi yang ditujukan kepada pihak internal perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah data untuk menghasilkan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan. Selanjutnya yaitu persamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, sama-sama menyediakan informasi bagi seseorang yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menggunakan baik dalam akuntansi manajemen ataupun akuntansi keuangan yang relevan. Ketiga, mengolah data akuntansi. Keduanya menggunakan data transaksi pembelian, penjualan, dan penggajian. Apa saja perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Yang pertama, dari segi pemakaian informasi. Akuntansi keuangan informasinya pihak eksternal perusahaan atau kreditur pemerintah, investor, dan lainnya. Sedangkan akuntansi manajemen
informasinya yaitu pihak internal perusahaan atau manajemen itu sendiri. Kedua, dasar penyusunan informasi. Akuntansi keuangan, penyusunan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Sedangkan akuntansi manajemen tidak terikat dengan prinsip-prinsip akuntansi, yang terpenting ialah manfaat dari informasi tersebut. Yang ketiga, fokus informasi. Akuntansi keuangan perusahaan berfokus secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen hanya fokus pada informasi mengenai bagian-bagian di dalam perusahaan. Yang keempat yaitu dari segi orientasi informasi. Akuntansi keuangan berorientasi informasinya dari data masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen orientasi informasinya adalah data masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kelima, dari segi tipe informasi. Akuntansi keuangan tipe informasinya yaitu informasi moneter, sedangkan akuntansi manajemen tipe informasinya yaitu informasi moneter dan non-moneter. Keenam, ketepatan informasi. Akuntansi keuangan yaitu data yang disajikan lebih tepat, sedangkan akuntansi manajemen lebih ditekankan pada ketepatan waktu daripada ketepatan data. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari akuntansi manajemen, yaitu yang pertama manajer keuangan, kedua manajer produksi, ketiga manajer pemasaran, dan keempat manajer puncak. Sistem akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Ketiga yaitu menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Apa saja manfaat dari akuntansi manajemen, yaitu pertama membantu perencanaan keuangan perusahaan, membantu analisis keputusan, membantu pengendalian dan pengawasan, dan sebagai acuan aktivitas dari perusahaan. Informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan prosesnya untuk mencapai tujuan khusus dari manajemen. Nah, apa saja yang harus dimiliki para akuntan manajemen dan keuangan? Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga kejujuran, dan yang keempat objektivitas. Apa saja peran dari akuntansi manajemen? Sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pemakai, intern, para manajer, dan profesional untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dan pembahasan terakhir kita yaitu mengenai arah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai bagi pelanggan, manajemen kualitas total, dan persaingan berdasarkan waktu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.